Anda lihat ya, Panji Gumilang satu berusaha menghadirkan Islam yang rahmatan lil alamin. Sementara MUI ingin Islam yang rahmatan pentil kelamin, saudara ya. Kedua, Panji Gumilang berusaha membangkitkan dignity, harga diri bangsa, umat, saudara ya. Sementara MUI sedang ngajari umatnya supaya goblok, yang pinter biar orang-orang ulama-ulama saja yang pinter. Rakyatnya mah biar goblok, katanya si MUI ya. Kenapa? Karena MUI ini kan germo, saudara. Germo politik, saudara ya. Suatu ironi Bapak Ibu ya. Maka saya katakan, maaf ini saya katakan, Indonesia ini negara apa? Begitu MUI mengeluarkan fatwa, maka polisi dengan sigap melakukan penahanan, interogasi, dan penetapan tersangka tidak dalam waktu hitungan hari, kemudian ditahan. Oleh karena ada fatwa MUI. Maka bagi kita ini sebenarnya bertanya, sebenarnya sumber hukum di Indonesia ini apa sih? Fatwa MUI atau Undang-Undang Dasar 1945? Punya saya Pak Santi Amar. Yo, salam. Jose Paulus lagi jadikan co-host. Yo, makasih Pak. Oh, makasih. Pak Paul dibikin co-host. Pak Ketua. Agak dengar dia. Sudah, Komandan. Punya saya sudah jadi co-host ya. Sudah. Bapak juga ada co-host. Ya, silakan Pak Santi Amar lanjutkan. Temanya ini apa, Bos? Jangan nangis ya. Halo. Ya, jangan nangis ya. Saya baca judul. Ya. Aduh, kenapa kau tidak dengar suara saya? Ini judulnya Indonesia titik 2. Indonesia titik 2. Nabiku begal, nenek moyangku perompak dan bajak laut. Itu judulnya, Pak Ketua. Ini Pak Santi Amar, saya sama. Jadi saudara, Panji Gumilang ini sedang memulihkan citra bangsa Indonesia, supaya bangsa Indonesia kembali ke zaman Majapahit, saudara ya. Bukan ke zamannya perampok Riau dan perampok zamannya Nah, putus lagi. Apa namanya? Sebentar, ini yang lain kenapa ini? Dengar suara saya? Putus. Tadi putus-putus. Suara saya kedengeran nggak? Jelas, Sudah. Pak. Jelas. Amerika jelas. Yang kamu buka komentarnya orang-orang. Iya, Merobot lagi, Pak. Orang itu bisa punya saudara ya, harga diri, dignity, saudara ya. Bukan dengan merampok dan jadi begal, saudara ya. Tetapi MUI ya tadi satu ya, Panji Gumilang, kamu lihat di komentar YouTube-nya itu, di komentar-komentar, karena nanti kelihatan itu suaranya bagus apa enggak. Anda lihat ya, Panji Gumilang satu berusaha menghadirkan Islam yang rahmatan lil alamin. Sementara MUI ingin Islam yang rahmatan pentil kelamin, saudara ya. Kedua, Panji Gumilang berusaha membangkitkan dignity, harga diri bangsa, umat, saudara ya. Sementara MUI sedang ngajari umatnya supaya goblok, yang pinter biar orang-orang ulama-ulama saja yang pinter. Rakyatnya mah biar goblok, katanya si MUI ya. Kenapa? Karena MUI ini kan germo, saudara. Germo politik, saudara ya. Yang sange dengan kekuasaan. Ketiga, Panji Gumilang ini berusaha membangkitkan perekonomian rakyat, saudara. Ya, memberdayakan perekonomian rakyat.
Sementara Majelis Ulama Indonesia sedang memperdayakan rakyatnya, saudara ya. Beda banget, saudara. Nah, disinilah ya kita semua jadi bagong, saudara ya. Pada yang seharusnya lagi. Ya, hari ini kita nggak mau berretorika, kita mau ya hari ini coba kamu lihat di YouTube, kita mau ya bukan jadi hari ini opini kita bangun. Nah, Pak Santiamer, silakan ambil alih. Nih kayaknya putus. Pastor Paul lagi di jalan. Pak Santiamer. Ya, Pak Kuang, kedengaran nggak? Ada, bagus. Bagus. Temanya apa, Pak? Bagaimana, apa yang harus kita lakukan, saudara? Hari ini opini yang kita bangun adalah bagaimana dan apa yang mau kita lakukan, ya. Jangan membangun opini yang seharusnya kan begini, udah jangan ngimpi dah. Tapi kita mau apa sekarang? Ya, mau perang, ya, mau masturbasi, mau apa dah? Ya kan, tapi kita tentunya mau action, saudara ya. Jangan jadi masturbasi kayak Nabi Muhammad, saudara ya, kayak ustadz-ustadz yang doyan masturbasi itu, saudara ya, jangan, saudara ya. Silakan Pak Santiamer pimpin ini ya, supaya ini saya sebentar lagi nyampe Belanda, sinyalnya ini bagus ya, karena saya lagi di jalan tol, saya lari 140 km per jam ini. Waduh. Silakan Pak Santiamer. Baik, terima kasih Pastor Paul. Selamat malam teman-teman semua. Kalau ada sedikit gangguan gangguan suara karena anjing menggonggong, ya mohon maklum aja lah. Dan saya berharap teman-teman yang lain tidak usah merasa risih karena memang lingkungan di sini agak gelo gitu. Jadi peliharaan kita ini satpamnya itu berisik. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sekalian, ini kita masih bicara tentang Al Zaitun dan Panji Gumilang ya. Jadi ini sebenarnya kita bukan fisiknya, bukan jasmani daripada Al Zaitun itu maupun Panji Gumilangnya yang kita bela ya, tetapi ide-ide dan pemikiran-pemikiran serta cita-cita beliau yang sebenarnya sejalan atau searah atau sesuai dengan cita-cita founding fathers, yaitu menciptakan ya manusia-manusia yang sehat, yang cerdas, mandiri, toleran, dan cinta perdamaian. Jadi mereka ini, maksud saya ini Pak Profesor Dr. Panji Gumilang MP ini mendidik para santriawan dan santriawati itu di sana supaya menjadi manusia-manusia nanti yang siap menghadapi masa depan Indonesia ini yang penuh pergolakan di masa yang akan datang. Jadi kita trace back sedikit Bapak Ibu, mungkin masih jarang kita dengar tentang apa sebenarnya Al Zaitun ini, bagaimana sejarahnya sebenarnya, apakah hiruk pikuk yang terjadi sekarang ini ujuk-ujuk terjadi atau memang dari semula Al Zaitun ini oleh karena konsepnya itu sangat bombastis dan sangat mendunia sehingga di samping mengundang decak kagum dari berbagai kalangan juga iri dan dengki dari institusi-institusi atau ormas oligark. Saya bilang ormas oligark seperti MUI ini iri atau dengki karena ini berpotensi untuk menggerus kepercayaan daripada umat kepada MUI karena umat akan makin dicerdaskan. Jadi Bapak Ibu, Al Zaitun ini sendiri
diresmikan oleh Presiden B.J. Habibie pada tanggal 27 Agustus 1999. Ya. Jadi di sini saja dia sudah mengundang decak kagum sekaligus mengundang kontroversi. Kok bisa-bisanya setahun sesudah lengsernya Soeharto, lengser ke Prabon, dan krisis multidimensi Indonesia pada tahun 1998, setahun kemudian yang namanya Panji Gumilang ini kok mampu mendirikan suatu Ma'had Al-Zaitun, yaitu tempat pusat pengembangan pendidikan dan budaya, toleransi dan perdamaian di suatu desa yang sangat terpencil, ya, di Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Mengundang decak kagum semua ini. Maka timbul pertanyaan-pertanyaan. Ya, timbul pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan itu seperti bukan hanya pertanyaan-pertanyaan, juga kecurigaan-kecurigaan seperti yang terjadi sekarang ini. Bahwa yang terjadi sekarang ini bukan sesuatu yang baru. Ya, kemudian pada tahun 2003 mantan Kepala BIN Hendro Priyono berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Zaitun, ya, dan melakukan pemancangan patok pertama gedung pembelajaran yang namanya Dr. Insinyur H. Ahmad Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Beliau ke sana ini, Hendro Priyono, melakukan pemancangan pertama, ya yang namanya gedung pembelajaran Dr. Insinyur H. Ahmad Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Jadi di sana bangunan-bangunan, apakah bangunan-bangunan tempat belajar santriwan dan santriwati itu adalah gedung-gedung yang diberi nama para pahlawan di Indonesia, juga para tokoh agama di zamannya, ya. Nah, jadi apa kesannya Hendro Priyono ini? Kesannya adalah Al-Zaitun ini ya pengakuannya dari Hendro Priyono, ya, bukan sembarang ini. Al-Zaitun ini mengajarkan toleransi dan perdamaian, mengajarkan Pancasila, dan mendidik santrinya supaya menjadi warga negara Republik Indonesia yang baik sesuai. Nah, ini tolong digarisbawahi, sesuai kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini kebenarannya. Maka kalau saya dalam tulisan-tulisan saya selalu mengatakan bahwa Panji Gumilang beserta jajarannya itu adalah menyuarakan, menegakkan kebenaran yang mereka yakini dan melaksanakan amanat daripada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan segenap bangsa, mensejahterakan. Nah, inilah yang diakui oleh, ya, Jenderal Hendro Priyono. Tapi oleh orang-orang lain masih dituding NII. Nah, ini tahun 2003 loh. Ya, tahun 2003 ini tudingan NII ini sudah ada, jadi bukan barang baru ini. Ya, 2003 dituding NII, Negara Islam Indonesia. Bagaimana mungkin NII mengajarkan Pancasila? Bukankah NII menentang dan mengkafirkan Pancasila dan NKRI? Ini pertanyaan daripada Hendro Priyono pada tahun 2003. Berarti 20 tahun yang lalu, ya. Jadi 20 tahun yang lalu isu-isu ini udah bermunculan. Karena Panji Gumilang ini berhasil membangun Ma'had Al-Zaitun itu 1 tahun sesudah Indonesia mengalami krisis moneter dan krisis multidimensi. Siapa yang bisa melakukan itu? Maka timbul pertanyaan dari seorang Ketua MUI bidang hubungan antar agama, yaitu Kiai Haji Dr. Andus Slamet Effendi Yusuf, MSI. Ini loh, ya, Ketua MUI bidang hubungan antar agama. Jadi MUI ini sebenarnya berinteraksi dengan Al-Zaitun bukan sekarang-sekarang ini, sudah sejak 20 tahun yang lalu. Maka dia berkata, ya, sebagian orang kaget dan menanyakan dari mana sumber dananya. Nah, ini muncul berbagai dugaan dan isu, bahkan bukan hanya isu tentang sumber pendanaan, melainkan juga isu mengaitkannya dengan Darul Islam. Nah, ini dikait-kaitkan lagi, sama aja dengan Mahmud Mahmud MD ini.
Jadi Mahmud MD ini orang seperti kebakaran jenggot yang tidak belajar sejarah, yang dengan bangganya mengatakan ada apa namanya TPPU, padahal isu ini sejak 2003 sudah dimunculkan atau dipertanyakan oleh Kiai Haji Dr. Andus Slamet Effendi Yusuf MSc, yaitu Ketua MUI Bidang Hubungan Antaragama. Ya. Jadi dia menanyakan, ya, dari mana dana? Ya, dari mana dana daripada Al-Zaitun ini? Jadi inti jawabannya soal dana, soal sumber dana adalah dari hamba Allah umat Islam bangsa Indonesia. Jadi dari hamba Allah umat Islam bangsa Indonesia. Jadi dari mana-mana ini yang menamakan dirinya hamba Allah, dari situ sumber dananya. Itu jawabannya. Ya. Jadi kekaguman daripada Kiai Haji Dr. Andus Slamet Effendi Yusuf MS ini adalah objektif, bukan subjektif. Jadi kalau sekarang ada mempermasalahkan itu terutama dari MUI, MUI juga lupa akan sejarahnya, mengingkari pendapat dan pengakuan dari salah seorang ketuanya, yaitu Kiai Haji Dr. Andus Slamet Effendi Yusuf MSI. Ya. Nah, kemudian siapa lagi nih yang ke sana? Nah, anehnya yang ke sana itu adalah salah seorang pendeta, ya, Pendeta Rudolf Andreas Tendian, sarjana teologi. Dia ini adalah dari GPIB Koinonia Jakarta. Ya, dia berkunjung ke sana pada tanggal 31 Juli 2004. Ya, jadi ini juga ya Panji Gumilang ini menjalin silaturahmi atau persahabatan dengan berbagai golongan agama di luar daripada agama Islam. Jadi itu yang namanya tadi adalah toleransi dan perdamaian itu betul-betul dipraktekkan. Nah, kalau begitu, kenapa sekarang muncul masalah ini? Dan seolah-olah, bukan seolah-olah lah ya, polisi begitu hebat dan cepat sekali ya mentersangkakan dan menahan Profesor Dr. Panji Gumilang ini. Ada apa? Maka dalam tulisan saya, tulisan pendek artikel, begini, ironi Indonesia merayakan, ironi Dirgahayu ke-78 kemerdekaan Indonesia. Sementara negara merampas kemerdekaan rakyatnya. Ironi ya. Ini kan kata tanggal 17 ini akan ada perayaan atau Dirgahayu ke-78 Indonesia merdeka. Tetapi pada saat yang bersamaan penegak hukum di Indonesia ini merampas kemerdekaan dari seorang yang namanya Profesor Dr. A.S. Panji Gumilang MP. Bukankah ini Bapak Ibu suatu ironi? Bukankah ini suatu suatu pertunjukan yang memalukan sebenarnya bagi bangsa Indonesia? Jadi kalau saya ini bukan memprovokasi, apalah artinya kita dengan megah bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, sementara bukan hanya Panji Gumilang yang dirampas kemerdekaannya, mungkin banyak yang lain. Apakah mereka mungkin merayakan Indonesia merdeka? Nah, ini menjadi perhatian daripada Bapak Wapres Maruf Amin, Bapak Mahmud MD, juga penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintahan di Indonesia. Beberapa hari yang lalu, Bapak Ibu, kita perhatikan di istana ada namanya itu Istana Berkebaya. Ya, jadi menteri-menteri wanita, bukan bintang film ya, para selebriti ya, wanita medsos itu berlenggak-lenggok di catwalk yang ditonton oleh Presiden Republik Indonesia, Ibu Iriana Jokowi dan menteri-menterinya berlenggak-lenggok memamerkan pakaian kebaya, ketawa hahaha, senyum sumringah, sementara di suatu penjara atau di suatu rutan Bareskrim meringkuk yang namanya salah seorang anak bangsa yang dengan setia dan tekun melaksanakan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan kebenaran yang diyakininya ditahan oleh negara. Suatu ironi Bapak Ibu ya. Maka saya katakan, Indonesia ini negara apa?
Begitu MUI mengeluarkan fatwa, maka polisi dengan sigap melakukan penahanan, interogasi, dan penetapan tersangka tidak dalam waktu hitungan hari, kemudian ditahan. Oleh karena ada fatwa MUI. Maka bagi kita ini sebenarnya bertanya, sebenarnya sumber hukum di Indonesia ini apa sih? Fatwa MUI atau Undang-Undang Dasar 1945? Konon menurut teori dan buku bacaan-bacaan literatur, kalau kita baca, mengatakan bahwa sumber tertinggi hukum di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 45. Nah, pertanyaannya adalah, apakah fatwa MUI ini adalah juga merupakan sumber hukum yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh penegak hukum seperti Polri? Ada apa dengan Polri ini? Kalau bukan MUI yang melaporkan, apakah juga Polri ini melakukan reaksi ataupun respon yang sama dengan kalau MUI melaporkan sesuatu yang namanya penistaan agama? Ini menjadi pertanyaan-pertanyaan dan kajian kita Bapak Ibu pada malam hari ini. Silakan Pak Kwang, ini kebetulan ini satpam di rumah ini ributnya minta ampun. Silakan Pak Kwang.